Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2020, mari kita lanjutkan pelajaran matematika kita tentang bilangan bulat, khususnya masalah soal cerita. Untuk hari ini, mari kita koreksi, diuncai bareng-bareng soal yang pernah menjadi PR. Nanti tolong kalian buka buku kalian halaman 7 seperti soal. Tolong kalian perhatikan. Nah, lihat buku kalian halaman 7. Ya. Kalau nomor 1 kemarin sudah, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Sepotong daging beku ketika dikeluarkan dari lemari pendingin, yaitu negatif 7 derajat Celcius. Saat dimasak, naik suhunya 93 derajat Celcius. Namun, ketika dihidangkan, daging tersebut mengalami penurunan sebanyak sebesar 25 derajat Celcius. Hitunglah suhu daging saat dihidangkan. Jadi, langkah pertama kan kita pahami dulu. Ketika mula-mula daging itu bersuhu negatif 7, setelah itu dimasak. Nah, di situ ada kalimat naik, berarti ditambah. Ditambah berapa? Nah, naiknya berapa? Kalian tulis. 93. Setelah itu dihidangkan, mengalami penurunan, berarti dikurangi. Dikurangi 25. Nah, maka yang dikerjakan dulu ini. Negatif 7 ditambah 93. Berapa? 86. Dikurangi 25. Sekarang tinggal berapa? 6 dikurangi 5. 1, 8 kurangi 2, 6. Jangan lupa, jadi daging, suhu daging saat dihidangkan bersuhu 61 derajat Celcius. Nah, ini. Nah, mari kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Kalian lihat. Ini, Randy bekerja di sebuah kantor yang berlantai 28 di atas tanah. Dan 3 lantai di bawah tanah. Randy berada di lift ke-5. Nah, setelah itu dia turun. Nah, berarti dikurangi 7 untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, dia harus naik. Nah, berarti ditambah. Ditambah 15. Yang menjadi pertanyaan, di lantai berapakah Randy memberikan laporan? Barang antar barang harus
memberikan laporan naik di 15. 5 turun 7, berarti negatif 2 ditambah 15. Setelah negatif 2 atau berada di lantai bawah, dia naik 15. Sekarang dia berada di 13. Nah, lantai 13. Jadi Randy memberikan laporan di lantai 12. Nah, jangan lupa. Jadi Randy memberikan laporan di lantai 12. Mari kita lanjut nomor 4. Nah, Reno mempunyai 8 kelereng. Pano memiliki 12 kelereng. Dan Riko memiliki 19 kelereng. Mereka ingin membagi rata jumlah kelereng mereka sehingga memiliki jumlah kelereng yang sama. Maksudnya piye? Maksudnya bagaimana? Kelerengnya Reno, kelereng Pano, kelereng Riko dikumpulkan. Setelah berkumpul, dibagi rata. Dibagi berapa? Ya dibagi yang sama. Ini, maka kita lanjut dulu. Menuliskan kalimat matematika. Jadi punyanya Reno ditambah Pano 12, punyanya Riko 19. Kalian harus tahu, setelah dikumpulkan baru dibagi. Maka kalian jangan lupa untuk memberikan tanda kurung. Baru dibagi 3 orang. Nah. Kalau sudah, ini dikerjakan dulu. Dikerjakan terlebih dahulu. 8 tambah 12, 30, 8 tambah 12, 20, 20 ditambah 19, 39. 39 dibagi berapa hasilnya? 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3. Sehingga berapa jumlah masing-masing? Masing-masing harus menerima 13. Kalian belum menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, berapakah jumlah kelereng yang harus diberikan Riko kepada Reno dan Pano? Kalian tahu, punyanya Riko 19, kelerengnya Reno baru 8. Padahal harus menerima 13. Berarti yang harus berapa? 13 dikurangi punyanya Reno 8, maka Riko harus memberikan 5 kepada Reno. Kepada Pano berapa? Reno. Pano seharusnya menerima 13, dia baru mempunyai 12.
Maka yang harus diberikan adalah 1. Jangan lupa tulis. Jadi Riko memberikan 5 kelereng kepada Reno. Riko memberikan 1 kelereng pada Anu. Jadi seperti kalian tahu, untuk penjumlahan dan pengurangan itu kedudukannya lebih rendah daripada pembagian, tapi tidak berlaku untuk di dalam kurung. Berarti harus di. Mari kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Dalam suatu liga sepak bola, setiap kesebelasan mempunyai kesempatan main 12 kali. Kemenangan diberi nilai 3, seri diberi nilai 1, tetapi jika mengalami kalah, maka akan mendapatkan nilai negatif 1 atau dikurangi 1. Kesebelasan sepak bola Badra mendapatkan 9 kali kemenangan, 1 kali seri. Berapakah nilainya? Kalian ingat, 12 kali, menang 9, seri 1 kali. Berarti kalahnya berapa kali? Kita hitung kalahnya. Nomor 5. Kalah. Maka sama dengan 12 dikurangi 9 dikurangi 1 kali. Ini kalahnya berapa kali? Ngitung kalahnya. Maka ini 3 dikurangi 1, sehingga kalah 2 kali. Kalahnya 2 kali. Bagaimanakah cara menghitung berapa nilai yang harus didapat oleh grup B Badra? Berapa? Mari kita hitung. Maka kalau tadi menang 9 kali, mendapatkan nilai 3. Terus ditambah, kalau seri itu dikurangi 1. 1 dikali negatif 1. Ditambah seri 1, bukan negatif, cuma 1. Sedangkan kalah 2 kali kalah, negatif 1. Maka kita hitung di dalam kurung didahulukan. 9 kali 3, 27. Ditambah 1 kali 1. 1 ditambah 2 dikali negatif 1, negatif 2. Nah, kalau ketemu ditambah negatif, kalian ubah. Nah, maka 27 tambah 1, 28 dikurangi 2. Nilainya 20. Nah, jangan lupa kalian tulis. Jadi kesebelasan Badra mendapat nilai 26. Nih.
Ya, itu tadi pembahasan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Itu tadi halaman 7. Coba kalian tugasnya kita bahas lagi yang nomor 2. Halaman 11. Mari kita bahas bersama-sama. Tolong perhatikan baik-baik. Ya. Berkaitan dengan suhu. Nomor 1, suhu pendingin daging semula 17 derajat. Kemudian diturunkan 20 derajat Celcius agar menjadi negatif 10 derajat Celcius. Berapakah yang harus diturunkan? Jadi mula-mula 17 derajat. Diturunin 20. Dia menginginkan agar menjadi negatif 10. Bagaimanakah caranya? Mari kita bahas dulu. Nomor 1, 17 diturunkan, dikurangi 20. Ini suhu di ruangan itu berapa di lemari es? Berapa? 17 negatif 3. Pertanyaannya, harus diturunkan berapakah agar menjadi 10 derajat Celcius? Maka kalian harus negatif 3 ditambah berapa agar menjadi negatif 10? Maka untuk seperti ini, negatif 3 ditambah berapa atau menjadi negatif 10, maka kita oper. Nah, titik-titik pangkah di sini, negatif 10, negatif, oper ke kanan, ini akan menjadi tambah 3. Negatif 10 ditambah 3, negatif 7. Negatif 7, jadi harus diturunkan 7 derajat Celcius. Harus diturunkan. Jangan lupa, jadi pendingin harus diturunkan 7 derajat Celcius dalam kurung negatif 7 derajat. Diturunkan. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Sebuah pesawat terbang berada di ketinggian 1.500 meter dpl di atas permukaan laut. Sedangkan tempat berada di bawah pesawat tersebut terdapat kapal selam di kedalaman 250 derajat, 50 meter di bawah permukaan laut. Kalian masih ingat? Ketinggian berarti positif, kedalaman berarti negatif. Namun tiba-tiba kapal tersebut menambah kedalaman, mudun 100 meter. Hitunglah jarak. Maka kalian pahami dulu, pesawat
berada di 1.500 meter. Kapal selam pertama mula-mula di kedudukan 250 meter, turun 100. Masih ingat? Kedalaman negatif. Negatif 250 dikurangi 100, berarti saya mudun, semakin turun. Maka kapal selam berada di kedalaman 350 meter. Yang menjadi pertanyaan, kalau kalian disuruh menghitung jarak itu selisih itu kata kuncinya dikurangi. Nah, dikurangi sing akeh, dikurangi sing cilik, yang besar dikurangi yang kecil. Mana nilai yang terbesar? Nilai yang terbesar adalah nilai plus atau positif. Berarti jarak sama dengan 1.500 meter dikurangi. Jangan sekali-kali kalian hanya menulis 350. Karena kedudukan kapal selam berada di kedalaman 350 negatif. Nah, jangan lupa dikurangi negatif podo karo ditambah 500 ditambah 300. Itu kalian jumlah menjadi 1.850 meter. Jadi tulis, jadi jarak pesawat dan kapal (1.850 meter). Itu kalau digambar ya seperti yang pernah saya jelaskan, ada pesawat di bawah permukaan. Nah, ini turun, berarti jarak semakin atur. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2, nomor 3. Sekarang nomor 3. Ini. Dalam sebuah tes, setiap jawaban benar 4 skore. Salah diberi skor negatif 2. Tidak dijawab negatif 10. Jika 50 soal Benu menjawab dengan benar sebanyak 38, tidak dijawab 5, maka skor berapa yang diperoleh Benu? Seperti tadi ketika kesebelasannya Badra tadi, ya di sini kan kalian belum mendapatkan berapakah soal yang salah dijawab oleh Benu. Maka kalian harus tentukan dulu berapa soal yang salah. Soal benar soal yang salah yaitu 50 dikurangi yang dijawab benar 38 dikurangi yang tidak dijawab 5. 50 dikurangi 38 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Berarti ada 7 soal yang salah. Setelah itu baru kalian memberi skor. Tadi masih ingat, benar diberi nilai 4, salah diberi negatif 1, terus salah di negatif 2, tidak dijawab
diberi skor 1. Nah, sama seperti kebelasan tadi, maka benar 38 dikali 4. Ditambah salahnya 7 dikali negatif 2. Ayo dikurangi. Ditambah yang tidak dijawab ada 5 dikali 1, negatif 1. Nah, maka kalian kerjakan masing-masing. Nah, 38 kali 4, 4 kali 8 kali 4, 32. Nyimpan 3 kali 4, 12, tambah 3, 15. Tambah 7 kali negatif 2, negatif 14. Ditambah, nah, tidak usah dikurung, 5 kali negatif 1, negatif 5. Ya. Maka kalau ketemu ini dikurangi aja. 152 dikurangi 14 dikurangi 5. 2 dikurangi 4 tidak bisa, 12 dikurangi 4 8. 5 tinggal 4 dikurangi 1 3. 1 turun. 138 dikurangi 5. 138 kurang 5, 133. Jadi nilai yang diperoleh Benung, nilai atau skor yang diperoleh Benung 130. Ya, nah, lanjut nomor 4. Lanjutkan nomor 4. Amir dan Tono berada di lapangan. Amir berjarak 6 meter tepat di utara tiang bendera. Sedangkan Tono berada 4 meter di sebelah selatan. Ini kalau secara di logika, pokoknya digambar. Misalkan ini tiang bendera. Jadi maka langkah itu kan perlu pemahaman dengan menggunakan bahasanya sendiri. Oleh digambar, boleh. Biar kalian lebih paham. Nah, tiang bendera. Tadi Amir berjarak 6 meter di sebelah utara. Ini utara kan sini. Berjarak di Amir. Amir berada di 6 meter sebelah utara. Terus sedangkan Tono berada di 4 meter. Nah, Tono. Kita gambarkan aja seperti kedalaman, ketinggian, nek selatan, musuhe utara. Berarti Amir itu berada di 6 meter, sedangkan Tono berada di 4 meter di sebelah selatan. Maka untuk selatan ini, utara selatan, kita gambarkan menjadi negatif 4. Nah, masih ingat, jarak adalah selisih. Selisih adalah yang besar dikurangi yang kecil.
yang besar sekarang 6, yang kecil adalah negatif 4. Jarak tono. Jarak sama dengan Amir dikurangi tono. Ingat, Amir pada 6 dikurangi tono adalah negatif 4. Ingat, harus diubah 6 ditambah 4. 10. Jadi jarak Amir dan Tono adalah 10 meter. Nah, ini. Nah, yang terakhir, ini Pak. Nomor 5 tidak usah karena ini pertanyaannya tidak lengkap. Ya, demikianlah pembahasan PR kalian. Nanti tolong kalian cocokkan. Yang pertama tadi betul berapa dari 4. Yang kedua tadi betul berapa dari 4. Demikian pertemuan hari ini. Nanti tolong kalian tuliskan pekerjaan kalian betulnya di sini berapa. B sama dengan berapa. Yang gitu tadi juga demikian. Di sini tulis betulnya berapa. Tulis ya. Demikian pertemuan hari ini. Tolong kalian tetap belajar, dan untuk tugas hari ini tugasnya adalah penilaian harian. Penilaian harian, saya beri contohkan, nanti kalian kerjakan room 1 untuk PR, atau kalau bisa kalian kerjakan setelah koreksi langsung dikerjakan. Ini. Nanti tolong cara menjawabnya di sini. Jadi tidak hanya disilang atau saya beri contoh mengerjakannya di sini. Sama dengan negatif 14 ditambah 37 dikurangi 25. Dan seterusnya. Ini 23 kurangi 25. Negatif 2. Nah, baru kalian ini. Tidak hanya disilang, tapi ini harus ada. Demikian pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, belajar di rumah, jangan sampai bermain terus, apalagi main game. Demikian pertemuan hari ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.